baik, ibu yang baik, yang selalu berbuat baik, insya Allah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang menciptakan kita. Kemudian Allah mengatur dari apa yang sudah menjadi ciptaannya. Kemudian Allah memeliharanya dalam penjagaan yang sempurna. Jika tiba saatnya, Allah pula akan mentiadakan kembali dari apa yang sudah diciptakan yang pada saat ini berada di dunia. Oleh karenanya kita sebagai hamba yang taat kepada Allah, sebut namanya, agungkan namanya, karena sebaik-baik ucapan menurut Nabi kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Ahmad, adalah kalimat Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, dan La ilaha illallah. Oleh karenanya mari ibu-ibu yang baik, pada pagi hari ini kita sebut namanya Subhanallah 3 kali, Alhamdulillah 3 kali, takbir 3 kali, secara bersama-sama dibarengi dengan hati yang berdoa masing-masing di dalamnya. Kita mulai. Subhanallah, 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 Alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3 kali istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali tahlil secara bersama-sama. La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Kemudian menghafalkan surat An-Nur ayatnya 24. Dihafalkan, saya dulu, baru ibu-ibu menirukannya. Saya ulang, surat An-Nur ayatnya 24. Sebaiknya dengan memperhatikan saya saja, nanti bisa membuka Qur'annya masing-masing setelah selesai acara, ya. Quran surat An-Nur ayatnya 24. Kita hafalkan bersama-sama. Saya dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma, bersama-sama. Baik, saya ulangi sekali lagi surat An-Nur ayatnya 24. Yauma tashhadu. Ya, ingat bukan as tapi tash, jadi ta, titik 2. Baik ibu yang baik, saya ulangi. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum
bima kanu ya'malun, pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Surat An-Nur ayatnya 24. Sekali lagi surat An-Nur ayatnya 24. Kenapa tak ulang-ulang? Ya supaya hafal, minimal suratnya hafal. Surat apa tadi? An-Nur ayatnya 24. Surat An-Nur itu urutan yang ke-24. Jadi mengingatnya mudah. 24 24 sama ya urutannya. Quran surat An-Nur urutan yang ke-24, ayatnya 24, mengenai perkara kesaksian bahwa tangan, saya ulang ibu yang baik, bahwa tangan kita pada akhirnya bicara sendiri di sana. Di sana mana? Di akhiratnya Allah, karena kita semua pasti akan ke sana. Karena kita memang aslinya orang sana. Cepat atau lambat pasti akan ke sana. Meskipun hari ini masih ada di sini, tapi kita semua pasti akan ke sana. Karena kita memang aslinya orang sana. Oleh karenanya jangan meremehkan apa-apa yang ada di sini. Karena yang di sini ini sangat menentukan yang di sana. Oleh karenanya tangan tadi ngomong, saya ulang, tangan ini ngomong saat ditanya Allah. Tidak hanya tangan, kaki juga ngomong. Tidak hanya kaki, lidah kita tanpa mulut, tanpa gigi, tanpa bibir, itu pun berdiri sendiri juga ngomong. Memberi apa? Kesaksian. Kepada siapa? Oleh sang pemilik anggota badan itu, yaitu kita-kita ini. Alhamdulillah. Maka ibu yang baik, mari kita buat saksi yang banyak di sini, saksi yang meringankan kita di sana, sehingga sangat berpotensi menjadi ibu baik. Saya ulang, sangat berpotensi menjadi ibu baik itu akan mendapati kesaksian yang sangat banyak, lagi pula baik. Karena setiap ibu pasti berasal dari wanita yang baik. Karena tidak semua wanita mau jadi ibu yang baik. Saya ulang, setiap ibu yang baik pasti berasal dari wanita yang baik. Karena tidak semua wanita mau menjadi ibu yang baik. Saya pernah menemukan bayi yang baru saja dilahirkan. Ini pasti yang melahirkan seorang ibu yang tidak bersedia menjadi ibu yang baik.
Faktanya anaknya dibuang. Faktanya anaknya dibuang. Dan buangnya tidak tanggung-tanggung di sungai, yang mana timbul tenggelam di pagi hari. Sehabis sholat subuh saya keluar dari masjid, bermaksud mau pulang ke rumah, karena rumah kami depannya itu Sungai Winongo, dan di sungai itulah kejadiannya. Anak timbul tenggelam, saya kira waktu itu bukan anak manusia, tapi setelah saya amati, ternyata ini seorang bayi. Lalu saya masuk ke sungai, ya, setengah ini di atas pusar, dan saya masih bersarung dan basah semua. Kemudian anak ini kita ambil, kemudian tak taruh di ini dada saya, sebagaimana istri saya dulu melahirkan anaknya juga ketika lahir anaknya ditaruh di dadanya. Ya saya niru saja, mungkin ada maksudnya gitu ya. Tak taruh di sini, pusarnya masih nglewer-nglewer iki, bahasa Indonesiane apa ya Bu ya, nglewer-nglewer gitu ya. Pokoknya nglewer-nglewer gitu ya. Terkait tersangkut di karamba. Karamba itu tempat ikan di mana dipelihara. Lalu ada seorang bakul nasi yang saya minta agar dibantu, Pak tolong ini bantu karena ari-arinya masih nyangkut di situ. Dan darahnya mengucur-ngucur itu. Dan sempat saya tulis di buku saya yang judulnya Jangan Berhenti Berbuat Baik. Judul bukunya Jangan Berhenti Berbuat Baik. Sehingga saya menulis kisah itu menginspirasi apa yang aku pikirkan, karena memang sungguh wanita yang baik itu Allah mengasih penghargaan yang luar biasa. Saya sempat menulis buku, tak kasih judul, ini bukunya, Lebih Baik Dipaksa Masuk Surga. Ini judul bukunya, Lebih Baik Dipaksa Masuk Surga daripada sukarela masuk neraka. Nah, penghargaan ibu yang baik itu hadisnya saya tulis di buku ini, sehingga pagi hari ini saya harus menyampaikan perkara baik ini kepada ibu-ibu yang hari ini sudah menjadi ibu atau calon ibu, atau memang sudah mempersiapkan diri menjadi ibu yang baik. Mari kita dengarkan bahwa orang yang mendengarkan kebaikan tentulah akan mendapati atau memetik daripada kebaikannya itu sendiri, karena setiap kebaikan pasti akan mencari sang pelakunya. Surat An-Nur ayatnya berapa tadi? 24. Urutan yang ke 24, ayatnya 24. Tangan ini bicara sendiri. Makanya banyak orang yang pada saat itu minta kembali lagi ke dunia. Karena apa? Karena dia getun banget, setelah tangannya ngomong baru dosanya terlihat, kelakuannya nampak. Oh ternyata kamu toh yang buang bayi. Itu tangan ini ngomong sendiri. Pada saat ini kita masih menyembunyikannya di balik kuku kita ini, tapi besok pada saatnya tiba, berdasarkan Quran surat An-Nur ayatnya berapa? 24. Bu, ibu yang baik, kenapa saya ulang-ulang? Karena memang perkara ini perkara baik. Perkara baik itu kalau diulang-ulang akan bertambah kebaikannya, terutama lebih-lebih Al-Quran. Al-Quran itu kalau disampaikannya diulang-ulang, maka semakin diulang kita semakin bertambah kebaikannya. Panjenengan semua tadi saya dengarkan ketika tadarus bersama tadi, dibacakan Al-Quran, saya mendengarkan di sebelah tembok ini. Dan alhamdulillah per ayatnya dikasih terjemahannya, sehingga hati kita tersentuh dan terketuk di sana, bahwa kita oleh Allah tidak akan dibiarkan begitu saja saat kita sudah menyatakan diri beriman kepada Allah. Jadi jangan menganggap kita iki mung dujo wae. Pasti diuji keimanan kita. Bagaimana menghadapi keujian yang baik dan bagaimana menghadapi ujian yang buruk, khairihi
wa syarihi minallahi ta'ala. Semua keputusan dalam hal kebaikan dan semua keputusan dalam hal keburukan itu adalah menjadi haknya Allah, menjadi ketentuannya Allah. Kita tinggal mensyukuri, kemudian kita senantiasa mentaati apa-apa yang sudah menjadi keputusan Allah, dan hati-hati karena tangan kita pada akhirnya bicara, kaki kita bicara, terus lidah kita bicara. Kita tambahkan ya Bu, supaya panjenengan memiliki rujukan atau referensi yang sangat pasti, karena yang kita sampaikan adalah Al-Quran. Kalau yang tadi surat An-Nur, kalau yang kedua ini surat Al-Fussilat. Saya ulang, kalau yang kedua ini surat Al-Fussilat, ayatnya 20 sampai dengan 24. Saya ulang, Quran surat Al-Fussilat, ayatnya 20 sampai 24. Di dalam surat tersebut atau di dalam ayat tersebut tidak hanya tangan, tak ulang, tidak hanya tangan, tidak hanya kaki, juga tidak hanya lidah-lidah kita ini, tetapi telinga kita yang saat ini diam saja karena hanya untuk mendengar, pada saat itu juga bicara. Ya, surat Al-Fussilat, ayatnya berapa? 20 sampai 24. Kalau yang pertama tadi surat An-Nur, ayatnya 24. Yang kedua surat Al-Fussilat, ayatnya 20 sampai dengan 24. Di situ Allah menerangkannya kembali bahwasannya telinga kita juga bicara. Ya. Ayo ibu yang baik, tangannya dibeginikan semuanya. Ya, semuanya baca hamdalah, alhamdulillah. Turunkan. Ono sing gelem, ono sing ora, tapi iki tadi akhirnya mau semua. Mudah-mudahan ini panjenengan tidak sempat ngantuk ya. Nanti kalau ngantuk tak suruh gini-gini lagi ya toh. Alhamdulillah. Ibu yang baik, yang senantiasa berbuat baik, Quran surat Al-Fussilat ini lebih banyak menerangkan perkara anggota badan kita yang pada saat itu akan menjadi saksi dari apa yang sudah kita kerjakan selama di mana hidup di dunia. Ya, alhamdulillah. Ibu, bagaimana ini anak yang dihanyutkan tadi hingga sekarang bagaimana kehidupannya? Sungguh ini merupakan perhatian sekaligus introspeksi untuk media pembelajaran bahwa setiap orang yang hidup di dunia memiliki hak atas kebaikannya, termasuk anak-anak kita. Jangan sampai kita ini rugi di sini, bahkan rugi pula di sana. Di dunia mendampingi anak-anak ini berbagai macam karakter, berbagai macam kebiasaan. Mungkin di antara ibu-ibu yang hadir di sini ada yang sudah memiliki anak, bisa 1, bisa 2, bisa 3 dan seterusnya. Kalau saya sendiri anaknya 4, ya, anaknya 4, alhamdulillah. Istri saya 1, seorang guru SD. Ya, saya ulang, anak saya 4, istri saya 1, seorang guru SD, ahli matematika. Alhamdulillah, istri saya mendampingi muridnya sebagai ibu yang baik, karena setiap hari istri saya nasihati dengan kebaikan dari pengetahuan yang saya dapatkan. Ya. Anak saya 4, yang barep laki-laki, nomor 2 laki-laki, yang nomor 3 perempuan, yang nomor 4 perempuan. Sehingga 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan bagi kami
itu sangat menguras energi kalau kita menghitungnya demikian. Tetapi kami melihatnya bahwa ini adalah ibadah. Mendampingi anak ibadah, mengasuh anak itu ibadah. Bahkan memberikan sesuatu kepada anak itu adalah nilai ibadah pahalanya yang paling besar dibandingkan sesuatu yang diberikan kepada tetangganya, kepada orang lain, kepada fakir, miskin, dan duafa. Tetapi pahala yang paling besar adalah sesuatu yang dikasihkan kepada anak keturunannya. Maka ibu yang baik apabila memberi sesuatu disertai doa yang baik. Jangan sampai memberi sesuatu dibarengi dengan sumpah serapah karena pada saat itu sedang emosi atau pada saat itu sedang tidak dadi karepe, ini bahasa Indonesiane, sedang tidak berkenan. Ya, misalnya anak kita usia SD itu yang suka minta uang misalnya. Ya, duit ma, duit. Ma, duit. Mama, duit. Mama, duit. Sampai mamanya duit lagi, duit lagi. Emangnya mamanya gudangnya duit. Ya, padahal kalau mamanya pada saat itu mau tersenyum, maka anaknya juga tersenyum. Nopo ele duit ma, duit. Iya, alhamdulillah anak mama ternyata seneng dengan duit. Berapa kamu perlu, nak? 5.000 saja, ma. Alhamdulillah, nih mama punya 5.000. Ini uang ini berkah, uang ini rahmat, uang ini ada pahalanya ketika kamu gunakan yang baik. Silahkan, nak, diterima. Yes. Mesti anaknya seneng banget ya. Masalahnya ono kasus mak-mak dimintai duit, jangankan dimintai duit, pada saat itu anaknya disuruh mandi. Karena saya waktu itu melihat, jadi saya sampai terperanjat karena untuk memandikan anak saja perilakunya seperti itu sang ibu itu. Hei, Bali, mulai pulang mandi. Ayo pulang. Hei, pulang. Wih, ayo Bali. Tambah meninggi karena anaknya tidak segera pulang. Ayo, kowe gelem atus ora? Bali. Wih, anak ini malah wek. Akhirnya ibunya mengambil tasnya yang untuk sekolah anak itu, dilemparkannya. Yo sana sisan, lu sisan, pergi sana. Nah ini mulai kenceng ini. Ini menarik ini. Akhirnya saya mengeluarkan handphone, saya ingin merekam kejadiannya. Karena menarik. Istri saya tidak pernah memandikan anak yang model seperti itu. Tapi ini bagi saya bagus ini. Mungkin ibunya ini nggak pernah ikut pengajian. Kalau ikut pengajian nggak kayak gitu loh kan. Ayo, nguncal ke tasnya sambil sekarang pergi sekalian, nggak usah pulang. Anaknya malah menendang-nendang tasnya itu setelah dilempar. Kira-kira ibu ini bertambah nggak kemarahannya? Bertambah emosinya. Lalu mengambil baju yang untuk ganti anak itu sesungguhnya, lari mengejar karepe mau menyabeti, bahasa Indonesia ini apa ya, nyabeti gitu ya, mau memukul pakai baju itu, lari mengejarnya, anaknya malah lari, sementara sang ibu ini masih menggendong adiknya sang anak itu, sehingga pada saat dia mengejar karena sambil menggendong kesulitan, lalu menurunkannya dengan paksa. Kene no, medun kene sik tak ngoyak kakangmu.
Doe lari lupa menutup ininya karena tadi sedang netei sang anak itu. Nah, saya waktu nyuting jadi malu gitu. Astagfirullahaladzim. Ternyata emosi yang berlebihan bisa menanggalkan kehormatannya sendiri sampai lupa menjaga bajunya. Inilah memang yang disiapkan oleh setan untuk membuat agar manusia ini lupa sehingga sampai-sampai kemarahannya menjadi sumber dosa baginya. Masya Allah. Padahal kalau ibu itu tahu tentang pahala memandikan anak, dia akan getun itu. Saya sampai nyari Bu, sampai di rumah itu sama istri saya, ayo ma kita carikan hadis tentang perkara pahala memandikan anak, kira-kira ada enggak? Saya carikan ketemu. Nanti kita bacakan setelah mau selesai pengajiannya. Jadi nanti kita jam 9:30 sudah selesai. Tadi kita jam 8:30, jam saya sudah kita mulai. Jadi ibu baik yang sangat baik, mari kita menjadi ibu yang berusaha untuk bisa baik agar tidak melakukan suatu kekejaman atau kekerasan kepada anak-anak yang dilahirkannya, baik keras secara fisik, saya ulang, keras secara fisik itu ngetak, itu jiwit, itu ngampleng, itu nendang, atau yang lainnya yang membuat fisik anak kita tersakiti. Ya. Kalau anak umur lahir sampai 10 tahun memang perlakuannya begitu. Perlakuannya tidak boleh kasar. Karena suatu ketika Nabi kita, Nabi Agung Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat Ummu Fadl menggendong seorang anak kecil, lalu Nabi kita memintanya kepada Ummu Fadl, sini Ummu Fadl, anakmu saya gendong. Begitu digendong di dekat Nabi, kencing anak itu. Lalu Ummu Fadl mengambil anak itu dengan paksa sampai Nabi terhentak. Sehingga sampai sedemikian ini, lalu Nabi kita bertanya, Ummu Fadl, apa yang sedang kamu lakukan terhadap anak itu? Kenapa kamu ambil sekasar itu dari gendonganku? Lalu Ummu Fadl berkata, ya Rasulullah, aku melihat najis keluar dari badan anakku. Aku tidak ingin menimpa najisnya ke jubah bagusmu itu. Lalu Nabi kita mengambil air dan Ummu Fadl disuruh melihat. Ummu Fadl, lihatlah, aku akan menjatuhkan najis ini dari badanku, dari bajuku dengan air ini. Maka Nabi kita menyiramkan air ke dalam bajunya yang terkena najis anak itu sampai jatuh habis. Lalu Nabi kita berkata, sudah sucilah ini badanku, sudah suci ini bajuku, karena najisnya sudah aku jatuhkan dengan air itu. Lalu aku mau bertanya kepadamu Ummu Fadl, bagaimana kamu menghilangkan kasarmu itu kepada diri anakmu itu, caranya bagaimana? Caranya bagaimana kamu menghilangkan kasarmu pada diri anakmu itu, caranya bagaimana? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Lagi-lagi subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha
keras secara fisik tidak diperkenankan. Yang kedua, keras secara verbal. Apa itu? Kata-kata. Meskipun basa-basi nggak boleh. Kata-kata kasar, ya, kekerasan verbal namanya. Misalnya anak kita disebut dengan sebutan yang buruk, itu juga kekerasan verbal. Bocah ora tangi-tangi kaya lelat-lelet kaya lele, nah itu nggak boleh. Anak kok dipadake iwak lele, akhirnya kok begitu dewasa doanya mustajabah itu sang ibu itu. Jadi anaknya klelet, groget ning tempat tidur males banget kon tangi. Kowe wis gedhe kok males. Ibu lupa ya dengan doanya bahwa dulu ketika saya kecil ibu pernah menyumpahi aku dengan apa? Koyo iwak lele. Jadi anak kita jangan dibilang cecak, kadal, apalagi hewan-hewan yang lain ya. Wong anak kok dunekke setan. Ya akhirnya ya jan persis setan. Wong nyatane ibunya sendiri yang menginginkan anaknya koyo setan. Ini harus hati-hati nih Bu. Biasanya saat dulang, saat mau memandikan, anak usia SD kelas 1, TK, PAUD itu ya memang begitu, memiliki hak bergerak. Dijak lungo, kumpulan gitu ya enggak berhenti, jalan minta perhatian dari siapapun yang melihat dirinya, karena anak lebih tertarik 1000 kali kepada dirinya sendiri. Sekali lagi 10 tahun ke bawah anak kita jangan ditimpali kekerasan yang tidak diperhitungkan dampaknya loh ini. Mohon maaf. Ya. Yang ketiga, kekerasan nonverbal itu muka yang tidak menyenangkan, alias menteleng-menteleng. Itu bahasa Indonesianya apa ya? Ayo menteleng-menteleng gitu ya kan. Jadi nek dulu ayah saya menteleng sekali gitu, saya langsung tunduk pandang. Lah sekarang kalau anak saiki ya menteleng ya tambah ngopo gitu kan. Ngopo Wah itu pentelengnya malah menteleng gitu. Nah, mama nek menteleng tambah cantik ya toh. Astagfirullahaladzim. Yang keempat, kekerasan sosial. Ya. Ibu baik tidak akan melakukan itu. Kekerasan sosial itu contohnya misalnya dibanding-bandingkan anak kepada anak yang lain, baik dengan saudaranya, baik dengan tetangganya. Tono, ini loh Adi belum mandi, padahal Tono sendiri anak sang tetangga juga belum mandi, tapi ibu ini rela mengatakan kayak gitu supaya anaknya mau mandi. Wong anak jatuh kok malah marah ibunya. Ya, anaknya pulang, sakit ibunya mendengar sayup-sayup kok kayaknya anaknya itu dari jauh pulang mengeluhkan perkara sakit. Sampai di depannya, ini mah sakit kakiku mah, kakiku sakit. Kalau mama yang baik ya mesti responnya juga baik. Nek mama yang tidak ngaji ya bisa saja responnya kurang baik. Ben sisan, tugel sisan ya misalnya. Anaknya ya tambah, wah, aku ini ngayal, ngerti orang? Nakal lagi, wis kon ning omah mbang ngluyur wae, ben tugel sisan, ya kan? Dari tadi suruh pulang nggak mau.
ibu itu nanti capek. Kamu itu kok susah sekali diatur. Anaknya ya tetap kok bisa menang sampai ibunya tambah emosi. Padahal kalau ibu itu tahu anaknya pulang menangis, wah ini saatnya saya dapat pahala kan gitu kan. Oh, anaknya menangis, mama sakit ma, kakiku ma. Mesti ibunya diem aja tapi memperhatikan apa yang dikeluhkan anakku ini kan. Sakit ma. Sudah sampai di depan ibunya itu. Ibunya belum ngomong, masih hanya merespon dengan wajah yang menyenangkan. Tersenyum ibu-ibunya. Ma, sakit ini ma. Weh, anak mama sakit. Emang sakit apanya? Ini mah kakiku. Mamanya tidak melihat kakinya. Langsung mamanya melihat kepalanya dengan berkata, oh, kakimu toh yang sakit. Kalau kepalanya sakit enggak? Ya enggak, ini kaki mah. Kalau lehernya sakit enggak? Enggak. Oh, memang mana yang sakit? Ini membawa kaki-kaki. Masya Allah, anak mama. Kalau perutnya sakit enggak? Ma, enggak ma. Kan wis mulai adem deh. Jawabnya ya wis mulai turun toh. Itu cara meredakannya. Sampai-sampai ketika anak itu sudah misek-misek itu, coba mama lihat lututnya sakit enggak? Dia akan bilang, enggak ma kalau lututnya. Nah emang mana yang sakit? Ini loh ma, pada jempol. Keras loh tadi jatuhnya. Keras ma. Loh, keras? Iya. Wah, mana coba lihat? Ini loh jempol ma. Wah, hebat sekali anak mama. Jatuh keras seperti itu kok yang luka hanya jempolnya. Kamu mesti calon atlet ini besok ya, atau mau panjat tebing, atau mau jadi tentara, atau mau jadi polisi. Itu ibu mengembangkan imajinasi anaknya dengan peristiwa sebagai pembekasan, karena anak itu akan ingat sampai kapanpun, karena itu peristiwa yang sangat membekasi dirinya. Itu ibu baik mengarahkan anaknya untuk membesarkan jiwanya dari peristiwa itu. Beda to Bu karo sing mau kae lho. Anake bali terus nangis ben tugel sisan ya kan. Astagfirullahaladzim. Anaknya jatuh, glubluk. Biasanya anak sekecil itu dia akan nolah-noleh lalu berdiri sendiri sebagai wujud kemandiriannya, jatuhnya tidak mau dilihat orang. Sayangnya ibunya langsung pada saat itu menghakiminya, tenan toh tibur aku ya kan. Sampai-sampai ibunya ada yang basa-basi, kene tak idae kodoke ya toh. Kira-kira ada kata enggak di situ? Enggak ada. Kene tak idae kodoke le, kene le, padahal anake wis kembih-kembih arep nangis ya toh. Lalu diam gara-gara ibunya beraksi dengan sesuatu yang tidak masuk akal anak itu, tapi dipaksakan agar anaknya diam. Ya toh, kene kodoke tak idae, padahal pada saat itu tidak ada kata berada di situ. Jadi itu ibunya tanpa disadari sedang mengajarkan atau mengkambing hitamkan sesuatu yang pada saat itu sedang dialami anaknya. Makanya kalau di SD pinter banget anak itu, memukul temannya dengan sembunyi tangan. Lalu ketika temannya nangis, dia bilang, bukan aku kok Bu Guru, bukan aku. Padahal sang anak itu yang melempar penghapus ke temannya itu. Lalu dia mengatakan, bukan aku. Karena dulu ibunya mengajarinya juga demikian. Ketika anak itu jatuh, dia berkata,
iki kodoke tak idake, padahal ora ana kodho. Mbok sing apik wae, sing yang real saja. Jatuh etok-etok ora weruh wae ketika tidak bahaya. Nanti larak bangun sendiri anak itu. Subhanallah. Nanti kalau kebacut melihat kita, tersenyum saja kita. Apa nanti yang sedang dialaminya? Kayak apa nanti? Lalu kita bertindak sesuatu. Anak itu naik meja. Ibunya langsung lari melihatnya dengan, sini nak, aku pegang mejanya supaya kamu tidak jatuh. Kok hebat sekali kamu masih kecil sudah naik ke meja. Yo, hati-hati. Terus. Nah, alhamdulillah anak mama umur 4 tahun sudah bisa naik di atas meja. Setelah di atas meja baru ditanya, emang kamu mau ngambil apa toh nak, kok sampai naik di atas meja? Saya mau ambil itu Bu, gelas. Oh ternyata anak ini melakukan sesuatu sebagaimana yang ibunya lakukan, ayahnya lakukan, kakaknya lakukan, lingkungannya lakukan. Karena kalau mengambil sesuatu ya di atas meja itu. Sehingga anak ini dari kecil mau mandiri mengambil sendiri. Itu anak menjadi seneng. Hurung-hurung gak arep munggah meja wis. Kuwi munggah meneh, munggah, oh, terus. Kowe nek tiba ya toh. Padahal durung tiba, tapi wis dongani nek tiba. Ndelalae anake nyampar gelas, piar tenan po. Tambah dawa to Bu urusane. Astagfirullahaladzim. Kowe ngerti ra? Iki gelas larang. Kenang-kenangan ning mbokmu malah mau pecahke. Anakmu kuwi luwih larang tenan lho Bu daripada gelas yang pada saat itu jatuh. Benda apa sih yang tidak ada masanya? Semua, jangankan benda, diri kita saja sudah ada umurnya, batasan waktunya. Kalau gelas itu pecah jatuh, ya usianya gelas di situ. Jangan anak kita yang menjadi korban, asbab kita emosi yang tidak diperhitungkan. Karena anak ini asbab dari gelas, anak kita menjadi babak belur karena terkena kekerasan atau pukulan dari ibu atau bapaknya. Ya Allah, saya kadang-kadang merasa prihatin dengan sikap-sikap ibu muda ataupun ibu tua ataupun simbah-simbah yang memomong cucunya yang berada di depan rumah saya. Banyak sekali hal-hal buruk yang keluar dari lisannya. Bahkan hampir 95% kata-katanya buruk semua. Kata-katanya kekerasan semua. Sikap-sikapnya tidak menunjukkan bahwa itu ibu yang mau belajar. Ya Allah, sehingga saya terpanggil untuk menulis buku ini ya karena banyaknya sikap yang salah ya atau salah sikap dalam artian saat kita mendampingi anak-anak kita. Awang anak kok usia 5 tahun kok dipukul dengan keras seperti itu, ya pingsan. Bisa pula mati anakmu kalau sampai kasar kayak gitu. Kalau mati jiwa dan mati dalam arti raga, nggak apa-apa, mungkin langsung kehilangan pada saat itu. Tapi kalau membunuh karakternya sehingga anak itu menjadi minder sedemikian rupa, itu membahayakan. Ada seorang atau ada kasus ini Bu, kasus di sekolah istri saya itu. Jadi anak itu sudah kelas 3 SD loh Bu. Dari kelas 1 sampai kelas 2 sampai kelas 3. Kalau ibunya itu tidak terlihat saat dia belajar, histeris di dalam kelas. Sehingga kalau duduk, itu harus pintunya terbuka, lalu ibunya berada di luar, dilihat oleh dia. Nanti kalau ibunya geser sedikit tidak terlihat oleh matanya, langsung, "Mama, jangan pergi." Lalu saya sama istri saya dibilang, ya
Mbok aku dibantu menyelesaikan masalah. Masalah apa? Itu loh, ada anak yang ketakutan saat ditinggalkan orang tuanya saat belajar di sekolah. Nek ditungguni bapak nih, itu bapaknya kudu ketok saka jendela. Nek ibune ketok saka lawa. Karena bapaknya kalau duduk ininya kelihatan. Jadi anaknya ngris weruh sirah ngono seneng deh. Oke, bapakku itu seneng. Tapi nek ning kono ora ketok sirahe, teriak-teriak histeris, "Jangan tinggalkan!" Sampai sak kelas mesti kaget, ngerti-ngerti. Lama! Bulane mbokne ora ketok dari penglihatannya. Ya ibune ya mau ke toilet, ibunya ya capek dan lain-lainnya. Lalu ibunya saya tanya pada saat itu, "Bu, sini Bu, anak jenengan kok kayaknya menghadapi masalah." "Iya Pak, dari kelas 1 loh Pak sampai kelas 3. Coba ibu-ibu ingat ya, mungkin pernah ancaman-ancaman atau sesuatu yang ibu tidak memperhitungkannya. Misalnya pernah toh ibu kalau misalnya bilang, "Tak tinggal." "Oh iya Pak, iya itu Pak." Jadi anak itu kalau disuruh apa saja, itu ancamannya tak tinggal. Kalimat itu. Ayo, gelem matur ora? Gelem matur ora? Tak tinggal lho kowe, tak tinggal lho kowe. Tak tinggal tenan lho iki, tak tinggal lho kowe. Ternyata kalimat itu yang menempel ke dalam benaknya. Kalimat tak tinggal. Ayo maem. Ora maem, tak tinggal tenan. Ibumu lunga lho iki. Seakan-akan mau pergi. Bahkan pernah terjadi wis nggawa tas sekalian. Wis iki tenan, tak lunga tenan aku iki. Itu bekas banget sampai anak itu ketakutan saat belajar di sekolah, bahkan di lingkungannya yang baru, kalau tidak ada orang tuanya dia merasa ketakutan sekali. Nah, ibu yang baik, yang selalu baik, subhanallah. Ada peristiwa lagi. Ibu-ibu ndulang anaknya di depan rumah saya. Bawa mangkuk. Karena anaknya lari-lari, ibunya ngejar-ngejar. Ayo maem sikit. Iki apik lho nih kamera gitu. Ayo maem. Oh, anaknya melayu-melayu naik di pagar pembatas sungai itu. Ibunya ngejar. Ya memang repot banget ibu itu. Ayo, kayak mana? Nah, ada seorang polisi yang lewat pada saat itu mau pulang ke rumahnya. Ibu itu dengan enteng bilang, "Hei, kowe nara mampai kae lho. Ana Pak polisi lho, kowe engko ditembak kupinge lho, Anak itu menutup kupingnya sambil melihat sang polisi itu. Sehingga suatu saat anak itu meskipun tidak bersama ibunya sangat benci sekali dengan polisi itu. Sampai agar polisi ini lewat, anak itu mesti mengejek-ejek sambil apa? Sambil menghina-hina dengan kalimat yang buruk. Sampai sang polisi itu bertanya-tanya, salahku apa ya karo bocah itu ya? Ya, astagfirullahaladzim. Baik ibu yang baik, sekarang sudah jam 9:30, saatnya tiba untuk mendengarkan nasihat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Saya ulang, hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Bahwasanya Nabi kita ini memiliki seorang putri namanya Fatimah Az-Zahra. Namanya Fatimah Az-Zahra. Di saat Ibu Fatimah ini berkata atau ditanya kepada ayahandanya, "Nduk Cahayu, kenapa kok kamu nampak capek dan menangis, kenapa?" Lalu Ibu Fatimah ini menjawabnya, "Wahai ayahanda, itu suamiku Ali bin Abu Thalib
amat bahagia untukku bila mana Ali suamiku itu mau menyarikan aku seorang pembantu untuk urusan rumah tanggaku. Karena pada saat itu Ibu Fatimah sedang menggiling gandum yang dihaluskan untuk suami dan anaknya. Lalu Nabi kita duduk berada di samping Ibu Fatimah Az-Zahra sebagai siapa? Sebagai putri baiknya. Maka dalam hal ini saya mencontohkannya sebagai ibu yang baik. Kemudian Nabi kita ini bersabda, wahai nduk cahayu, manakala Allah mengendaki itu batu yang kamu putar itu berputar sendiri, bagi Allah teramat mudah untuk melakukannya. Akan tetapi Allah lebih menyukai dan menginginkan untuk menuliskan sebuah kebaikan dari apa yang kamu kerjakan, karena kamu membantu suamimu dan membantu anak-anakmu, sehingga sebutir gandum yang kamu lembutkan ada nilai satu kebaikan bagimu. Saya ulang, karena satu bulir gandum yang kamu lembutkan ada nilai satu kebaikan bagimu, dan Allah menghapuskan kesalahanmu sekaligus Allah mengangkat derajatmu. Ibu baik, sehingga seorang ibu yang baik, yang memiliki sikap baik, Allah memberikan penghargaan. Satu, mencatat pahala setiap kebaikan yang dilakukannya. Kalau Ibu Fatimah apa tadi? Menggiling atau menghaluskan gandum. Kalau kita kan tidak gandum, bisa saja kiasnya bukan gandum, tapi bisa saja pekerjaan rumah tangga kita yang notabene-nya ada cuci-cucian, ada asah-asah, ada nyapu dan bla 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 lainnya. Itu adalah bagian dari caranya Allah menuliskan kebaikan apabila kita berhasil menjadi ibu baik yang senantiasa berbuat baik. Wahai nduk cahayu, tak kasih tahu, barang siapa yang menumbuhkan gandum untuk suami dan anaknya, pasti Allah akan menuliskan untuknya setiap biji gandum, yaitu satu kebaikan serta menghapus keburukannya serta mengangkat derajatnya. Wahai Fatimah nduk cahayu, barang siapa yang berkeringat manakala menumbuk gandum untuk suaminya, Allah tentu akan menjadikan di antara dia dan neraka yaitu sangat jauh jaraknya. Berarti ibu yang baik, yang senantiasa berbuat baik untuk keluarganya akan dijauhkan dari api neraka. Wahai nduk cahayu, tak kasih tahu bagimu, bila mana seorang perempuan ibu yang baik mau meminyai, saya ulang, meminyai, menyisir rambut anaknya serta memandikannya. Ya, saya ulang, Bu. Meminyai, menyisir rambut anaknya serta memandikannya, maka Allah akan menuliskan pahala untuknya sebagaimana memberi makan 1000 orang. Ya Allah, ngedusi anak, termasuk menyisiri rambutnya, meminyainya, pahalanya sebagaimana memberi makan 1000 orang yang lapar dan memberi baju 1000 orang yang telanjang. Masya Allah. Nek sak piring dihargai 10.000 ping 1000 pun pinten niku? Piro kuwi? 10.000 ping 1000. Ya toh? 10 juta. Nah, kalau bajunya dihargai 30.000 atau 50.000, Masya Allah, bisa jadi nilainya 50.000 dan makannya itu 50 juta.
ngedusi anak pahalane 50 juta. Ya wis Bu, iki engko bar pengajian tekan ngomah engko sore dengan kasih sayang ya toh, ora dengan marah-marah gitu loh. Langsung anaknya didusi sampai bapaknya, Bu kok anaknya didusi wae iki 50 yuta ganjarane ya toh. Bukan begitu, tetapi kita lebih bertambah kasih sayangnya setelah mendengarkan apa yang menjadi nasihat Nabi kita untuk putri tercintanya sebagai ibu yang baik, sehingga sungguh besar nilainya dan penghargaannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika ibu yang baik itu bersikap baik dengan amalnya. Jadi anaknya tidak menjadi korban kekerasan sebagaimana yang sudah kita sampaikan. Ya. Ya Bu, tangannya Bu. Ini untuk anak jenengan. Turunkan sedikit, naikkan. Biar dapat pelajaran ikut ya. Kalau nggak ikut nanti nggak dapat. Naikkan. Terus ikuti perintahnya. Pegang dagu. Dagu Bu, dagu. Jenengan tak perintah pegang dagu. Sudah? Baca hamdalah. Alhamdulillah. Lagi begini lagi. Yuk. Jangan salah ya. Ikuti perintahnya, pegang dagu. Dagu, ya dagu. Dagu Bu, ya. Sudah? Baca hamdalah. Alhamdulillah. Yang pertama 95% pegang baduk semua. Yang 5%-nya benar. Tadi saya lihat sendiri. Terus yang kedua 95% benar. Yang 5% masih lelet tadi ya. Berarti memang Ibu, yang pertama tadi simulasi bahwa meniru perilaku itu lebih mudah. Saya ulang, simulasinya ini tadi loh, simulasinya meniru perilaku itu lebih mudah daripada mengikuti apa yang dikatakan. Maka kita mbok yo ayo sadar diri, jangan-jangan malah perilaku kita loh yang ditiru anak-anak kita. Omongan kita wis ra digubris karena kita kokean ngomong. Bahkan omongannya juga mungkin saja kasar. Tapi ingat, dengan simulasi ini tadi kita jadi tahu bahwa perilaku kita harus diwaspadai. Bisa jadi anak-anak kita hidup dengan perilaku kedua orang tuanya. Maka ibu yang baik punya kecenderungan melahirkan anak-anak yang baik. Ya, saya ulang, ibu yang baik punya kecenderungan melahirkan anak-anak yang baik. Ya, saya tidak berkata ibu yang buruk gitu ya. Tapi karena memang itu ada orangnya, maka saya bisa saja menyebutkannya. Misalnya istrinya Nabi Nuh itu karena akhlaknya nggak baik, sehingga anaknya juga bisa meniru ibunya. Sampai-sampai Nabiullah Nuh alaihissalam sendiri tidak mampu lagi memberikan nasihat meskipun fakta ancamannya sudah di depan matanya. Sampai-sampai ayah Nuh berkata kepada Kan'an sang putra, "Sini nak, jangan ikut mereka. Ikut ayahmu, naiklah ke perahu ini, kamu akan selamat." Tapi akhirnya Kan'an pun tenggelam, asbab tidak mau mengikuti apa yang diminta ayahandanya. Ya, ibu baik yang selalu baik, mudah-mudahan anak-anak kita di rumah selamat dengan perilaku kita semuanya. Alhamdulillah. Masih saya tutup ini dengan Bu, sebentar saya closingkan ini dengan hadis masih berkenaan dengan ini tadi. Wahai Fatimah ndo Ayu, manakala seorang perempuan mau mengandung. Saya ulang. Wahai Fatimah ndo Ayu, manakala seorang perempuan itu mau mengandung dalam perutnya,
maka sungguhnya malaikat-malaikat Allah telah memohonkan ampun untuknya. Saya ulang. Jadi orang mengandung itu mengundang. Mengandung itu mengundang. Mengundang siapa? Mengundang rahmatnya Allah. Ditandai apa? Datangnya para malaikat untuk apa? Mendoakannya, dan Allah menuliskannya untuknya setiap hari 1000 kebaikan serta menghapus darinya 1000 keburukan. Manakala dia menyebutnya atau menyambutnya dengan tersenyum atas kehamilannya itu, maka Allah akan menuliskannya untuknya pahala dari para pejuang. Dan ketika dia telah melahirkan kandungannya, maka berarti dia keluar dari dosanya bagaikan diri dia sendiri pada saat lahir dari perut sang ibunya. Subhanallah, ibu-ibu yang baik, mari kita berbenah agar senantiasa berbuat baik, karena ternyata Allah memberikan penghargaan yang luar biasa. Mengandung saja malaikat turun untuk ikut mendoakannya. Sampai hari kiamat ibu itu terus didoakan oleh para malaikat saat dia rela dalam kandungannya itu. Tidak sebagaimana tadi yang saya contohkan di awal. Anak dihanyutkan tadi, akhirnya bagaimana dia? Akhirnya anak itu hingga saat ini menunggu ibunya di pintu surganya Allah, karena dia meninggal jam 11. Saya angkat jam 5:30 dari sungai, ya, meninggalnya jam 11. Bidannya pada saat itu berkata, Pak Maroji, panjenengan enggak dari tadi bawa ke tempat saya. Bu, tadi saya tahunya sudah meninggal anak ini, sehingga saya taruh di depan rumah saya menunggu ada Pak polisi datang supaya bisa mendata bahwa ada peristiwa semacam ini. Saya saksinya kok, Bu. Itu beratnya 1,6 on. 1 kilo 6 on maksud saya. 1 kilo 6 on. Panjangnya 35 cm. Jenis kelaminnya perempuan. Ya, jenis kelaminnya perempuan. Panjangnya 35 cm. Beratnya 1 kilo 6 on. Dan dia sekarang menunggu ibunya. Pada saatnya dia akan berkata, Mama, sini, Mama, sini, Ma. Di pintu surganya Allah dia akan panggil-panggil ibunya. Ibunya hingga sekarang saya carikan dan saya tulis di buku. Siapa tahu nanti ibunya membaca peristiwa ini mengingatkan dirinya bahwa dia pernah membuang anaknya sendiri. Ibu yang baik tidak akan melakukan hal itu. Jangankan membuang anaknya, bersikap kasar terhadap anaknya saja sekarang sudah diistighfari perilakunya. Kalau yang mau tanya langsung aja. Ya, Bu. Langsung saja ya, ini ibu yang baik. Hak ibu untuk bersikap seperti itu, tapi nasihat saya tetap aja ingat bahwa tidak ada pembatasan kita untuk beramal soleh terhadap keluarga ataupun orang lain, lebih-lebih kepada anak kita, nggak ada pembatasannya, sehingga sampai kita nenek-nenek pun itu masih tetap memiliki kewajiban besar sekaligus yang bermuatan pahala. Kalau misalnya ibu bersikap dan berkata seperti itu, sepenuhnya itu hak ibu, tapi nanti tetap lama-lama juga tetap dibantu meskipun panjenengan dengan berat hati, tapi juga harus dengan kasih sayang. Nanti kan tetap akan bernilaikan pahala. Sekali lagi ya ibu, tidak ada batasan kapan harus berhenti, kapan harus itu, nggak ada terhadap amal soleh ya Bu ya. Jadi itu amal soleh aja Bu. Kalau ibu membantu anaknya itu sekali lagi amal soleh juga. Jadi jangan dibatasi. Ya ibu dampingi aja dengan kekuatan ibu dan dengan caranya ibu. Ya alhamdulillah. Ya itu sama ya, sama kasus di Jalan Wonosari juga sama sebagaimana yang ibu sampaikan. Kemarin saya ngisi di sana sama persis seperti itu. Ternyata tidak hanya satu ibu yang memiliki sikap
bagaimana agar anaknya mandiri dan tahu bagaimana caranya fakta hidup harus dihadapi. Bagus, Bu, tidak apa-apa. Nanti dikembangkan, sambil jalan tetap diawasi, tetap dibantu, sambil jalan tetap dinasehati. Insya Allah. Bismillah. Jadi saya nasihatnya tidak ada pembatasan untuk beramal soleh terhadap diri orang lain, apalagi terhadap keluarga. Satu lagi. Nanti kalau nggak ada ya setelah ditutup, saya akan tunggu di sini. Biasanya ada yang datang gitu, mau konsultasi atau apa, monggo. Ya. Demikian matur nuwun, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.